Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita kembali lagi di majelis ilmu setelah beberapa hari. Tentunya kita syukur kita saat ini sudah di hari 21 ya. Dan nanti malam insya Allah hari yang ke-22, yang tentunya bagaimana kita dituntut untuk lebih cepat, tentunya lebih bersegera dalam beramal. Karena itulah bagaimana dikatakan pula bahwa Nabi juga, bahkan beliau yang paling bertakwa adalah beliau mengecangkan sarungnya. Maka tentunya dengan isyarat demikian untuk kita agar terus lebih lagi ya di 10 hari yang terakhir ini untuk digiatkan amal ya. Ya walaupun di sini tentunya hanya mungkin ada yang sanggup iktikaf karena tidak diselenggarakan secara khusus ya, atau tentunya juga bagaimana di setiap langkah kita lebih lagi ya. Kalaupun mampu silahkan iktikaf, kalau tidak ya juga sebenarnya ada solusi ya. Dimana yang jelas adalah kita lebih lagi dalam beramal. Kemarin kita sudah sampai di lafaz Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik dari 1000 bulan ya gitu. Itu ayat yang ketiga. Maka syarat untuk ini gangguan siang ya. Waliyadzubillah musik. Insyaallah.
Kita lanjut ya. Tentunya agar amal kita diterima pada akhir-akhir Ramadan ini, agar benar melipat ganda, diantaranya tentu tingkatkan keikhlasan kita ya. Keikhlasan kita di dalam beramal, karena Allah yudhaifu liman yasha ya. Allah melipat gandakan pada siapa yang Dia kehendaki. Itu kan adalah tergantung keikhlasan ya. Dan juga yang kedua, kuantitas bisa saja kita capai, kita gapai kuantitas. Tapi kualitas itu yang harus lebih diutamakan. Itu diantaranya ya. Karena tentunya apalagi kalau Allah memberikan waktu yang lebih kepada dirinya untuk beramal, maka bisa jadi dipermudah juga untuk mencapai banyaknya. Tapi intinya diantaranya seharusnya pula kualitasnya juga ya. Seperti kuantitas membaca Al-Quran ya, mungkin sekarang lebih digiatkan lagi, lebih hatam lagi gitu ya. Bahkan bisa ya 3/3 hari itu khatam gitu ya. Artinya setiap hari itu 10 juz gitu ya. Kalau dipermudah oleh Allah ya. Ya nggak setiap orang dipermudah ya. Ya bisa saja mencapai hal itu ya. Hanya tentu bagaimana kualitasnya yang kadang terlupakan. Apakah kita cuma sekedar membaca, mengambil bagusnya aja gitu ya, suaranya aja, mengambil jumlahnya saja, hatamannya, tanpa mendalami, tanpa mengamalkan, itu yang kadang berat. Itu ya. Beda ya semangat baca Quran sendiri gitu. Baca Quran kita baca Quran sendiri dengan ketika kita misalnya ditalaki oleh guru gitu ya. Atau ketika kita menuntut ilmu aja gini gitu. Itu kalau misalnya udah berhenti, baru aja berapa bulan ngaji ya, udah berhenti aja gitu. Itu mental apa itu ya? Mental tempe itu. Mental tempe itu diayam-ayami oleh setan. Iya. Lagi sini juga ngaji juga nggak terlalu lama nih ya. Saya juga nggak persyaratkan sejam lebih. Gitu. Tapi ya itulah setan menggoda itu ya dengan perkara-perkara dunia itu ya. Ya. Walaupun ilmu
itu tuh cuma sedikit, cuma sebentar. Ya, bagaimana meraih kualitas itu gitu ya. Sedangkan kuantitasnya juga nggak diraih gitu ya. Ini mau meraih kualitas seorang mukmin yang bertakwa gitu ya. Ngajinya aja enggak gitu. Coba. Harusnya berpikir itu ya. Kalau kita ingin amal yang sempurna, ini kualitasnya itu kan berawal dari kan ilmunya. Bukan masalah banyak-banyaknya kita datang. Tapi ketika melupakan majelis ilmu itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Gitu. Nah ini yang kadang kita lupa, ya kita banyak amal, ya. Kita hataman soal sunnahnya gitu, lillah gitu, yang lama gitu, ngadepna itu lama sekali. Udah kalau sholat sunat ya sholat sunat rawatib ya kan nggak dipersyaratkan lama sebenarnya kan, kecuali kalau sholat malam gitu ya kan sholat malam itu kan sholat sunat terbaik gitu ya. Rawatib kan sebenarnya enggak, ini kok lama sebenarnya kan, mana dasarnya ilmunya gitu kan gitu. Kalau kita perhatikan gitu ya, dalil itu ya, bahkan waliyadzubillah cara sholatnya aja belum benar gitu kan. Nah, itu terus kayak gitu kan, kadang kuantitas saja kualitas lupa gitu, gitu. Ini yang sudah terlupakan gitu. Ini tentunya kita kalau mau amalan-amalan akhir Ramadan itu diterima, ya kualitasnya harus lebih diutamakan. Orang itu sholat dengan berilmu, ya, itu dia lebih utama dibandingkan dia sholat beribu kali, ya beribu kali, 100 kali tanpa ilmu. Ya. Jadi kualitasnya dulu. Kalau kita bicara amal soleh, ya. Nah itu yang kedua. Tentunya yang ketiga, bagaimana menghindari kesia-siaan. Nah ini yang memang berat ya, hindari ini, hindari kesia-siaan. Orang beriman itu kan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Hanya saja ini memang perkara yang sangat berat sekali. Ya kalau kita beramal, kita taat, misalnya itu gampang, itu ya bisa jadi. Tapi ketika meninggalkan, apalagi meninggalkan sisa-sisa, gitu ya, sisa-sisa penyakit yang ada dalam diri, yang dulu sulit untuk mengikuti kebenaran, nah ditinggalkan susah, susah. Meninggalkan khurafatnya susah, gitu ya. Ya gimana?
atau ya meninggalkan dosanya susah ya. Yang dulunya misalnya berat untuk sholat wajibnya, ketika sudah sholat wajib rajin ya, menuntut ilmu rajin, tapi dia susah meninggalkan bohong pada gurunya. Jadi beralasan aja kalau nggak ngaji itu, alasan inilah itulah, ayo ya alasan apa? Kalau ditanya ya gitulah gitu alasannya, dan beribu-ribu alasan itu ya gitu. Sekiman Israel ya gitu loh, alasan pisan gitu, kertaat gitu ya. Supaya tidak mencari ma'isyah dari Sabtu, loba alasan itu. Disuruh untuk mencari sapi betina untuk mereka sembelih, banyak pertanyaannya mengenai soal itu. Nah, itu. Nah, ini yang harus ditinggalkan ya. Kemudian juga kalian tadi ikhlas, kemudian kualitas, dan juga meninggalkan dosa itu ya, meninggalkan kesia-siaan. Pula tentunya pada saat ini agar amalan kita diterima adalah kita senantiasa untuk terus-menerus memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri, memperbaharui hati kita dengan senantiasa hadir di setiap majelis ilmu ya. Kalaupun misalnya kita itikaf ya, itikaf nggak bisa di apa ke masjid-masjidnya, nggak bisa sih, nggak bisa ke masjid keliling gitu ya. Terawih keliling gitu bisa, itikaf lain nama tuh bisa, harus di situ saja gitu. Kalau udah nanti terawih keliling dia salatnya itikaf, dia ini yang keutamaan 10 hari itu berarti batal. Itu hari yang ganjil atau semuanya itu 10 hari? Ya, nanti ada pendapatnya nih. Saya nanti utarakan. Jadi di sini maka tentunya kalau lebih digiatkan dalam majelis ilmu, apalagi ketika dalam itikafnya, itu luar biasa. Dan tentunya senantiasa kan kita perbanyak doa ya. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak pakai karim ya, tidak pakai karim. Itu tambahan semuanya. Enggak tahu tambahan dari mana gitu ya. Allahumma innaka afuwan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, ya yang mencintai maaf ya. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Ya itu, perbanyak doa itu. Tidak ada batasan jumlah untuk kita mengucapkan doa itu ya. Mau pagi, sore, malam, habis tarawih, ya. Selesai witir, terus saja Allahumma innaka afuwan fa'fu anni, terus berkali-kali itu ya. Karena ini tidak
menuntut jumlah berapa gitu ya. Dan dalam keterangan hadis pun tidak ada jumlahnya harus berapa ya. Tidak seperti ya tasbih misalnya pada sholat subhanallah 33 kali, la ilaha illallah sekali, subhanallah walhamdulillah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, terus kemudian la ilaha illallah. Nah itu kan pasti ada jumlahnya. Kalau tidak ada jumlahnya berarti ya bebas mau ucapkan berapa kali pun ya. Ucapan doa itu ya. Nah itu kemudian juga yang ingin dijelaskan pula bahwasanya takwa yang diraih itu ya adalah berkaitan dengan amal dan khosyah. Takut ya. Takutnya itu kalau khosyah itu berkaitan dengan ilmu ya. Sehingga Nabi adalah orang yang paling bertakwa dalam artian beliau adalah orang yang paling unggul dalam beramal, dan Nabi adalah orang yang paling takut. Dalam artian beliau juga orang yang paling mengenal dan mengagungkan Allah. Nah itu. Nah kemudian juga kita sudah berlalu 20 hari ya. Yang tentunya pula di mana di 10 hari terakhir ini Nabi itu lebih memanjakan berdiri, ruku dan sujud dalam sholatnya ya. Jadi cuman berdiri saja misalnya lebih lama, tapi ruku dan sujudnya masih sebentar, itu bukan contoh Nabi itu. Harusnya kalau mau lebih khusyuk ya berdiri, ruku, sujud itu lebih ya. Kadang kan kita sujud aja nggak kuat lama. Padahal kalaupun juga dalam ilmu-ilmunya hanya saja itu luar biasa ya gitu. Apa? Menurut ilmuwan itu manfaat sujud dan sebagainya gitu. Nah, beliau itu ya bergadang di mayoritas malam atau sepanjang malam. Masjid tapi ya. Iya. Di antaranya nanti dijelaskan di masjid. Ada Al-Quran atau sholat kayak gitu. Iya, nanti ada. Jadi kalau kata Syekh Sholih gitu ya, tentang menghidupkan malam, bisa saja kita tidurnya separuh malam, sebagian saja separuh malam. Dan yang kedua, tidak tidur sepanjang malam, itu ya full bergadang. Tapi kan berat kalau kita ya kadang misalnya ya fisik kita berbeda-beda ya. Paginya juga harus Ya. iya. Berat ya. Ketika harus beraktivitas lagi paginya ya. Maksud Nabi tidak tidur dari separuh malam, maksudnya tidak lebih dari separuh malam, yaitu adalah
bisa digunakan di antaranya ya sholat gitu ya. Atau ibadah lainnya juga ya, yang baca Quran, zikir kan sepertiga malam terakhir kan itu kan ijabah sebenarnya. Zikir apa aja gitu ya. Kadang jangan terlalu dibatasi ya gitu. Zikir apa aja, kan banyak doa itu ya, banyak. Bahkan kalau kita misalnya sudah berdoa kemudian kita lanjutkan bacaan Al-Quran sampai kita mau sahur gitu ya, itu luar biasa kan? Bacaan Al-Quran kita bisa lebih banyak sebenarnya daripada doa sebenarnya. Kan ada hadisnya juga kan, bahwa orang yang baca Quran itu lebih daripada orang yang berdoa. Ada Udah waktu hari perhitungan itu ngebela Al-Quran. Hah? Apanya? Yang waktu hari perhitungan nasab itu di alam akhirat bisa ngebela Al-Quran. Oh, dari akhirat. Iya, insya Allah. Apa namanya? Syafaatnya. Oh, syafaat ada di sini. Iqra Al-Quran. Itu yang itu. Bacalah Al-Quran ya. Fina ya'ti yaumal qiyamah. Nanti ia akan datang di hari kiamat. Syafi'at li ashabi, sebagai syafaat untuk orang yang senantiasa menjadi sahabatnya ya. Jadi nggak sekedar baca ya, tapi kita harus jadikan Al-Quran sebagai sahabat, nikmat bersama Al-Quran gitu. Sedikit lagi nih ya. Terus dari antaranya juga kekhususan 10 malam terakhir itu diantaranya adalah membangunkan keluarga ya, mengajak keluarga. Jadi jangan menyendiri kita ya, beribadah. Misalnya kalau mau itikaf ya, yaitu ajak keluarga ya ajak istri itu. Jangan abai, jangan acuh gitu ya. Anaknya yang sudah balik ajak dia ya, atau sudah memayis lah, minimalnya sudah memayis, sudah bisa membedakan baik dan buruk ya, dia diajak ke masjid juga. Nah, kekhususan lain adalah dalam 10 malam terakhir beliau itu itikaf ya. Itikaf itu mengurangi intensitas interaksi dengan manusia dan perbanyak ibadah-ibadah individual khususnya kepada Allah ya. Oleh karena itu satu hal yang kurang tepat kalau dilaksanakan misalnya adanya apa yang sampai membatalkan itikaf ya kan. Ya program itikaf itu kan jangan sampai juga kita bikin program tapi sampai membatalkan itikaf juga. Tetap ya ketika utamanya memang di masjid, tidak ada yang mendesak ya. Kalaupun tidak kita ambil yang 10 hari ya bisa sebagian harinya gitu ya. Sebagian mengatakan bagaimana batas itikaf nih ya. Ada 4 pendapat ulama.
Yang satu, tidak ada batas waktu itikaf ya. Dikatakan bahwa minimal itikaf ya di masjid itu adalah sesaat ya, walaupun sesaat ya ada di masjid, maka itu dikatakan juga itikaf ya. Itu jumhur ulama ya. Yang kedua, satu siang ya, dari fajar sampai tenggelamnya matahari itu ya. Itu merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama Malikiyah. Ada juga dari sebagian pendapat Syafi'iyah atau satu hari satu malam aja ya. Ini juga pendapat dari Malikiyah ya, sebagian. Tapi memang yang lebih utama yang keempat itu adalah 10 hari ya, dari malam kemarin tuh ya. Kalaupun tidak bisa ya yang ganjilnya boleh. Ada panggilan ya. Mungkin itu saja dulu ya, ada panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.